Sinta Palembang News and Talk. Pendengar, seorang kurir sabu seberat 1 kg berhasil ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Palembang saat hendak menyeberang ke Pulau Bangka pada tanggal 20 Oktober 2023 lalu. Tersangka yakni Haris Fadilah berusia 49 tahun, warga Jalan Raya Gadung, Kecamatan Tabuali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Ditangkap di pelabuhan penyeberangan Jalan Tanjung Api-Api, Kecamatan Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Tepatnya, tersangka ditangkap ketika berada di sebuah rumah makan di pelabuhan Tanjung Api-Api Palembang. Lalu seperti apa tindak lanjut dari kasus tersebut? Untuk membahasnya kami temui Kasat Narkoba Polrestabes Palembang, AKBP Mario Ivandri. Sinta Palembang News and Talk. Selamat siang Pak Kasat. Baik Pak Kasat, ini juga sedikit ada kabar bahagia dari kita masyarakat Kota Palembang yang bersyukur ditangkapnya tersangka ini setidaknya adalah bisa mencegah ya penyebaran narkoba di wilayah kita sendiri khususnya. Nah, jadi seperti apa tindak lanjut ini Pak Kasat? Ya, terima kasih Mas Ari. Sebelumnya selamat sore. Ya betul, kami tanggal 20 Oktober itu telah mengamankan satu TSK ya, dengan inisial HF, yang dimana barang tersebut mau dibawa ke Bangka Belitung. Ya. Dan baik. Yang untuk tersangka sendiri sementara menjalankan proses penyidikan, di mana tersangka kita kenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019 dengan ancaman maksimal 20 tahun dan hukuman mati. Oh, itu paling maksimal. Jadi ya, 20 tahun hingga hukuman mati yang juga nanti akan diterima oleh tersangka. Ini tersangka hanya sendirian ini Pak Kasat? Iya, tersangka kebetulan hanya sendirian karena dia yang mengambil barang itu, di mana barang itu diambil dari salah satu kabupaten di Sumatera Selatan dan akan dibawa ke Provinsi Bangka Belitung untuk diedar di sana. Oke, baik. Artinya cukup berani ya, hanya seorang diri dengan membawa barang yang cukup banyak, kemudian juga melewati beberapa pemeriksaan dari kepolisian hingga akhirnya mungkin ditangkap juga di pelabuhan ini Pak Kasat ya? Iya. Ini seperti apa Pak? Terkait dengan tersangka ini, apakah sudah berpengalaman sebelumnya atau untuk pertama kalinya nih keterangan dari tersangka sendiri? Kalau pengakuan dia, hasil dari keterangannya di BAP itu dia baru sekali ini melakukan atau mau coba-coba mau menjualkan barang ini. Namun kalau kita lihat, kita prediksi orang ini sudah berpengalaman dan mereka salah satunya dia adalah residivis juga. Oke. Baik, jadi pengakuannya baru satu kali namun dari gelagat dan juga beberapa cara yang dilakukan mungkin sudah cukup sering ya. Baik, terputus ya, mohon maaf pendengar, yang akan kami coba hubungi kembali narasumber kami, Kasat Narkoba Polrestabes Palembang, Bapak AKBP Mario Ivandri, terkait dengan penangkapan seorang kurir sabu yang membawa sabu seberat 1 kg yang berhasil ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Palembang saat hendak menyeberang ke Pulau Bangka pada tanggal 20 Oktober 2023 lalu, dan tersangka bernama Haris Fadilah berusia 49 tahun. Baik, kami sudah terhubung kembali bersama dengan narasumber kami, Bapak AKBP Mario Ivandri. Pak Mario, kita lanjutkan kembali ya. Iya Mas. Baik, tadi di awal juga disebutkan pengakuan dari tersangka ini baru satu kali, namun dilihat dari cara kemudian juga gelagat yang dilakukan ini bisa dikatakan juga sudah berulang kali melakukannya ya. Betul Mas. Baik. Ini informasi yang diterima oleh pihak kepolisian dari masyarakat Pak ya? Ya betul. Ya, jadi ini juga kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Kota Palembang khususnya, ya, yang sudah mulai berani untuk melaporkan kejadian atau kegiatan-kegiatan peredaran narkoba di Kota Palembang ini, karena sudah banyak contoh sampel kami mendapat laporan dari masyarakat dan kami tindak lanjutin, hasilnya lumayan baik, termasuk yang 3 minggu atau 4 minggu kemarin kami lakukan penggerbekan di salah satu daerah di Kota Palembang ini yang dengan hasil yang cukup banyak, yaitu 6,5 kilo. Baik. Ya, ini artinya bantuan dari kita semua masyarakat Kota Palembang juga berperan aktif dalam
mencegah penyebaran narkoba di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Baik, Pak Mario, dari tertangkapnya Haris Fadilah ini, tersangka ini dengan membawa sabu seberat 1 kilogram ini, artinya menjadi salah satu keuntungan besar bagi kita karena tidak sampai disebarkan dan tidak banyak korban dari narkoba ini ya. Namun di sisi lain dalam proses penangkapan seperti apa Pak teknisnya, apa mungkin kronologinya hingga akhirnya harus ditangkap di pelabuhan ini kemarin kabarnya Pak? Ya, gini. Jadi setelah kita mendapatkan informasi dari masyarakat, kita lakukanlah penyelidikan. Kita temuilah dia kita dapat informasi bahwa saudara HF ini baru tiba di Kota Palembang dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Yeah. Dari situlah kita mulai mengikuti dia, membuntutinya, sampai-sampai kita sempat kehilangan jejak. Akhirnya kita mendapat lagi dengan dibantu dengan teknologi, dan dapatlah dia mengarah ke Tanjung Siapi-Api. Makanya kita lakukan pengejaran di Tanjung Siapi-Api, kita dapatlah dia sementara lagi duduk di suatu warung yang ada di dermaga. Dan ini barang bukti sabunya ini dimasukkan dalam tas atau seperti apa nih Pak? Dalam tas. Oh, dalam tas. Tas dibangun di dia. Yang dibawanya. Oh, jadi barang yang dibawa oleh tersangka ini hanya sabu saja ya, atau juga membawa pakaian ini Pak? Yang kita amankan dari barang bukti yang kita amankan dari dia yaitu 1 kilogram sabu itu sendiri, satu buah tas dukung warna hitam yang dijadikan untuk menyimpan sabu itu, satu buah plastik warna merah muda, dan 1 buah handphone yang menjadi alat komunikasi dia untuk melakukan pengedaran barang narkoba itu. Oke, baik. Ini barang yang dibawa ini asalnya dari mana Pak ya? Apakah ini hanya kurir saja, apakah juga termasuk bandar yang membawa? Karena juga distribusi juga melewati beberapa daerah di Sumsel hingga ke Bangka nih Pak Mario. Ya, gini Mas, jadi yang saya omongin tadi, barang itu berasal dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumsel. Dan barang itu dibawa oleh si HF yang akan diedarkan langsung oleh dirinya di Provinsi Bangka Belitung. Jadi dia ini termasuk bandar. Oh, oke. Ya. Baik. Ini yang kita khawatirkan ya. Tapi terkait hal ini apakah juga ada jaringan Pak? Karena secara tidak langsung juga tentunya pihak kepolisian akan terus menyelidiki ya. Tidak hanya pelaku tunggal ya. Ya, betul Mas. Tapi tetap kami lakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan yang ada di belakang oleh saudara TSKHF ini. Baik. Dan sekarang kondisi tersangka sudah diamankan di kantor polisi? Betul, sudah diamankan dan sementara lagi di proses lebih lanjut. Diamankan di rumah tahanan Polrestabes Palembang. Baik Pak Mario. Kami juga dari El Sinta Palembang serta seluruh pendengar kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian khususnya dari Polrestabes Palembang yang sudah mengamankan tersangka ini. Sedikit banyak juga sudah berusaha mencegah penyebaran dan juga mencegah generasi muda kita tidak menggunakan narkoba ya. Apa yang mungkin bisa disampaikan dari Pak Mario kepada kita semua ya, termasuk juga kepada masyarakat agar juga lebih berani lagi jika menemukan atau melihat. Baik, terputus kembali pendengar ya. Kami akan coba hubungi kembali sekali lagi narasumber kami AKBP Mario Ivandri selaku Kasat Narkoba Polrestabes Palembang yang juga tadi disampaikan bahwa dari tersangka ini bisa dikatakan adalah juga termasuk bandar dan sudah berpengalaman ya. Meskipun juga keterangan yang disampaikan oleh tersangka ini juga baru pertama kali, namun melihat dari cara kemudian membawa barang ini yang didapatkan dari salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan rencananya memang akan dijual belikan di wilayah Bangka Belitung. Dan 1 kilogram sabu ini luar biasa banyak dengan pidana, rencananya juga akan dipidana 20 tahun penjara atau hukuman mati. Baik, Pak Mario sudah kembali lagi bersama kami. Ini mungkin sebagai penutup dan juga himbauan kepada masyarakat, Pak. Artinya kami dari El Sinta Palembang juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah mengamankan tersangka ini. Harapannya juga secara tidak langsung ini menjadi salah satu hal kita sebagai masyarakat untuk berani untuk melaporkan kepada pihak kepolisian jika melihat hal yang serupa atau mencurigakan dari penyebaran narkoba. Silakan Pak Mario. Ya, makasih Mas Hari. Jadi himbauan saya dan keinginan kami dari pihak kepolisian, khususnya Polrestabes Palembang, mengharapkan jangan takut-takut bantuan memberitahukan, melaporkan kepada kami pihak kepolisian kalau ada melihat atau mendengar ada peredaran penjual beli narkoba di daerahnya. Nah itu juga yang perlu kita sampaikan dan yang saya harapkan juga
mari kita sama-sama untuk saling menjaga. Yang paling terdepan adalah menjaga keluarga terdekat kita dari peredaran narkoba. Apabila anggota atau keluarga sudah bisa menjaga keluarganya masing-masing, insya Allah peredaran narkoba di Kota Palembang ini bisa betul-betul kita hapuskan, kita hilangkan di Kota Palembang. Baik. Terima kasih Pak Mario sudah bersama El Sinta. Pak, ini memotivasi kita sebagai masyarakat lebih aktif ya jika melihat dan juga mencurigai jika ada peredaran narkoba di sekitar tempat tinggal kita, Pak Mario ya. Siap. Terima kasih Pak Mario. Salam sehat selalu Pak Mario. Ya, baik. Demikian tadi pendengar narasumber kami Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Mario Ivandri yang juga sudah menjelaskan kepada kita, dan kami harapkan juga keikutsertaan kita sebagai masyarakat ya. Jika Anda melihat atau mencurigai terkait dengan penyebaran narkoba di sekitar tempat tinggal Anda, jangan ragu dan juga jangan takut untuk bisa menyampaikan kepada pihak kepolisian, dengan begitu juga membantu untuk bisa memberantas peredaran narkoba di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Anda sedang mendengarkan El Sinta Palembang News and Talk.